Halo dan selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini kita punya materi sumber yang, judulnya saja sudah bikin penasaran nih. Judulnya apa tuh? How to Change Anybody. Proven Techniques to Reshape Anyone's Attitude, Behavior, Feelings, or Beliefs. Penulisnya David J. Lieberman, PhD. Kedengarannya ambisius ya, mengubah siapapun. Ya kan? Premisnya cukup berani, menawarkan teknik-teknik psikologis yang katanya teruji untuk, yaitu, membentuk ulang sikap, perilaku, bahkan keyakinan orang lain. Siapa aja targetnya? Bisa kolega, pasangan, anak, atau mungkin jangan-jangan diri kita sendiri juga bisa. Cakupannya luas banget. Wow. Nah, misi kita hari ini adalah menggali beberapa strategi yang paling menarik dan aplikatif dari buku ini, khusus buat Anda nih pendengar. Tentu saja dengan bantuan analisis dari rekan ahli saya. Siap membantu? Oke, mari kita mulai kupas tuntas isinya yuk. Boleh, tapi mungkin perlu kita garis bawahi dulu ya. Meskipun judulnya mengubah siapapun, ini bukan soal manipulasi atau sihir. Bukan ya? Bukan. Buku ini akarnya kuat di pemahaman tentang cara kerja pikiran dan perilaku manusia. Psikologi lah intinya. Oke, jadi landasannya ilmiah ya? Betul. Jadi lebih ke memahami mekanisme psikologis di balik perubahan. Penulisnya sendiri bilang, terutama di bagian awal dan akhir, perubahan itu mungkin karena dua hal. Apa aja tuh? Pertama, katanya sih pada dasarnya kebanyakan orang itu pengen jadi lebih baik. Nggak ada yang niatnya jadi jahat dari pagi kan? Masuk akal sih. Kedua, gagasan bahwa kepribadian itu sebenarnya bisa dibentuk, terutama lewat cara kita memandang diri sendiri. Jadi ini lebih ke psikologi terapan sehari-hari, gitu. Menarik sekali kerangka berpikirnya. Kalau gitu, mari kita langsung aja nih masuk ke salah satu area yang paling menantang kayaknya. Apa tuh? Mengubah keyakinan seseorang yang sudah kuat banget tertanam. Ini kan biasanya susah banget ya? Betul, susah. Nah, buku ini punya beberapa pendekatan. Salah satu yang cukup unik ada di bab 3, tentang gimana caranya mendorong seseorang jadi lebih bermoral atau etis. Tekniknya namanya raising the bar. Menaikkan standar ya. Agak kontraintuitif memang caranya. Betul. Jadi alih-alih kita langsung kritik perilaku buruknya, Nggak gitu ya? nggak. Malah kita puji habis-habisan orang itu untuk sifat-sifat positif lain yang dia punya. Setelah citra dirinya kayaknya udah naik nih. Udah merasa bagus gitu ya? Nah, baru kita singgung perilaku negatifnya. Tapi secara sambil lalu aja. Bilang kalau itu rasanya nggak cocok atau di bawah standar orang sehebat dia. Oh, jadi main halus ya? Iya, contoh di buku tuh. Ada guru ke muridnya namanya Julie. Gurunya puji dulu kecerdasan Julie, potensinya luar biasa, pokoknya diangkat-angkat deh. Oke. Baru setelah itu nyeletuk, saya tahu sih anak-anak kadang nyontek, tapi rasanya kok itu nggak pantas ya buat orang secerdas kamu, Julie? Gitu. Kenapa cara kayak gini bisa lebih efektif daripada katakanlah langsung negur, Julie, jangan nyontek? Nah, ini yang menarik. Kuncinya itu ada di cara teknik ini memisahkan antara perilaku, dalam hal ini nyontek, dengan identitas si Julie sebagai murid cerdas dan berpotensi. Oh, dipisah ya? Iya, pujian yang banyak tadi kan nguatin pandangan positif Julie tentang dirinya sendiri. Akibatnya, secara psikologis, jadi lebih susah buat dia untuk nerusin perilaku negatif yang nggak sejalan sama citra diri positif yang baru aja dikonfirmasi itu. Jadi kayak, masa sih orang sekeren aku ngelakuin ini? Gitu ya? Betul. Jadi perilakunya yang terasa asing buat dia. Yang diserang itu bukan egonya langsung, tapi kesenjangan antara citra diri idealnya sama perilaku aktualnya. Nah, celah itu yang lebih gampang dimasukin perubahan. Jadi fokusnya digeser ya. Bukan nyerang orangnya, tapi perilakunya, sambil naikin standarnya. Cerdik juga nih. Cukup efektif, biasanya. Lalu gimana dengan orang yang, katakanlah, keras kepala? Yang susah banget nerima pandangan baru atau ngaku kalau mungkin dia salah. Bab 13 punya ide soal saving face. Menyelamatkan muka, ini prinsip penting banget kalau kita mau mempengaruhi orang lain tanpa bikin mereka langsung pasang benteng pertahanan. Gimana tuh konsepnya? Konsepnya itu kita kasih semacam pintu keluar yang elegan buat dia. Kita sediain alasan eksternal atau mungkin info baru yang bikin dia bisa ubah pendiriannya tanpa harus bilang, oke, saya salah, atau merasa bodoh. Jadi nggak kehilangan muka lah ya? Persis. Misalnya nih, Anda mau ubah pandangan seseorang soal hukuman mati, daripada langsung debat kusir soal keyakinannya. Yang biasanya malah bikin makin keras kepala. Nah, itu dia. Anda bisa sajukan data riset terbaru soal efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan.
kasih info baru gitu. Oke. Ini kasih dia ruang buat bilang, oh, menarik juga ya data barunya. Kalau gitu, mungkin perlu dipikirin ulang nih. Jadi dia bisa berubah karena ada informasi baru, bukan karena argumen Anda yang menang. Jadi kesannya dia mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan data baru itu. Betul. Ini relevan banget loh buat Anda, pendengar, pas lagi menghadapi situasi yang butuh persuasi halus, nggak konfrontatif. Tepat sekali. Ini sebenarnya nyentuh inti dari kebutuhan dasar manusia akan konsistensi internal. Psikolog kadang nyebutnya disonansi kognitif. Disonansi kognitif, gimana tuh? Orang itu cenderung merasa nggak nyaman kalau keyakinan dan tindakannya bertentangan, atau kalau keyakinan lamanya diserang secara frontal. Nah, teknik saving face ini pada dasarnya ngurangin ancaman buat ego. Ah, oke. Dengan kita kasih informasi baru atau perspektif lain sebagai alasan perubahan, kita itu kayak nyediain jalur yang aman secara psikologis. Perubahan jadi terasa kayak, ya evolusi pemikiran yang wajar aja, bukan karena kalah debat atau ngaku salah. Intinya, bikin perubahan terasa nggak mengancam citra dirinya. Oke. Jadi lebih mudah diterima ya. Nah, dari mengubah pikiran, kita geser yuk ke mengubah tindakan. Buku ini juga kaya banget soal strategi membentuk perilaku dan kebiasaan. Ini juga area yang menarik. Di bab 4, misalnya, ada bahasan soal cara menginspirasi loyalitas. Salah satu teknik yang disorot itu kekuatan kerendahan hati atau the power of humility. Kerendahan hati ya? Sesuatu yang sering disalahpahami, padahal dampaknya bisa luar biasa loh dalam hubungan antar manusia. Disalahpahami gimana maksudnya? Sering dianggap tanda kelemahan mungkin. Padahal sebaliknya. Nah, buku ini ngurain beberapa cara munjukin kerendahan hati. Mau mengakuin kesalahan, jujur, nggak sok tahu, menghargai semua orang tanpa pandang bulu, terus mau berbagi pujian kalau tim berhasil. Contohnya ada. Ya, justru naik loh setelah dia ngaku secara terbuka soal kegagalan di insiden Teluk Babi. Nah, itu kan aneh ya kedengarannya. Ngaku salah kok malah disukai. Iya kan? Kok bisa gitu? Kenapa kerendahan hati ini kuat banget dampaknya buat loyalitas? Karena gini, kerendahan hati, apalagi dari seorang pemimpin atau figur otoritas, itu ngirim sinyal yang kuat banget soal karakter dan integritas. Oh, soal karakter ya? Iya, mengakui kesalahan itu bukan tanda lemah, tapi justru tanda kekuatan. Kekuatan untuk jujur sama diri sendiri dan orang lain. Nah, ini secara fundamental ngebangun kepercayaan. Trust ya? Betul. Orang kan bakal lebih loyal sama individu yang mereka percaya, yang nggak didorong ego semata, dan yang bikin mereka merasa aman secara psikologis. Kerendahan hati itu kayak ngebuka ruang buat orang lain terkoneksi, bukannya malah merasa terintimidasi atau nggak dihargai. Wah, ternyata kerendahan hati itu soal membangun kepercayaan ya, bukan sekedar sopan santun. Menarik banget. Fondasinya di situ. Oke, selain loyalitas secara umum, ada juga tips buat ngedorong perubahan perilaku yang lebih spesifik nih. Bab 7 punya pendekatan unik buat motivasi seseorang. Misalnya, biar mau nurunin berat badan, tekniknya disebut tolong bantu saya atau please help me. Ah, ini contoh bagus lagi soal pendekatan nggak langsung yang kadang jauh lebih efektif. Gimana cara kerjanya? Idenya gini. Anda minta tolong ke orang lain untuk mencapai tujuan Anda, tapi permintaan tolong itu secara nggak langsung ngedorong mereka buat ubah kebiasaan. Maksudnya? Kasih contoh deh, contoh di buku. Seorang istri pengen suaminya hidup lebih sehat. Nah, daripada ngomel terus soal diet atau olahraga, Yang mungkin malah bikin suami malas. nah, si istri malah bilang, sayang, tolong dong, jangan beli camilan manis lagi ya di rumah. Aku nih lagi susah banget nahan godaan. Terus, temenin aku jalan pagi dong, biar aku ada motivasi. Oh, jadi fokusnya ke aku butuh bantuanmu. Iya, permintaannya fokus agar suami ngebantu si istri. Padahal efek samping yang diharapkan ya, suami jadi ikut ngurangin gular dan lebih aktif gerak. Cerdik juga. Pendekatan ini bisa jadi alternatif jitu kan, kalau teguran langsung malah bikin orang defensif. Tapi, ini nggak berisiko terasa manipulatif ya. Pertanyaan bagus itu. Ya risiko itu selalu ada sih kalau niat kita nggak tulus. Tapi secara psikologis, teknik ini bisa bekerja karena beberapa alasan. Apa aja tuh? Pertama, ini manfaatin kecenderungan alami kita buat bantu orang lain, apalagi orang yang kita sayang kan. Iya sih. Kedua, dan ini yang paling penting menurut saya, teknik ini menghindari konfrontasi langsung dengan ego orang yang mau kita ubah. Fokusnya bukan pada kamu harus berubah, tapi aku butuh bantuanmu. Jadi melucuti pertahanan diri ya. Betul.
Mereka nggak merasa dihakimi atau disalahin. Nah, momentum perubahan perilaku, misalnya nggak beli makanan manis lagi, bisa dimulai tanpa perdebatan sengit soal perlu nggaknya perubahan itu buat diri mereka sendiri. Kuncinya di pergeseran fokus itu. Wah, jadi seni komunikasi nggak langsung ya, keren juga. Ada lagi nih ide yang menurut saya kuat banget di bab 21. Soal menanamkan rasa tanggung jawab lewat teknik, saya percaya Anda akan, atau I believe you will. Ah, iya. Yang soal ekspektasi itu ya. Betul, ceritanya udah jadi legenda lah di dunia psikologi. Seorang guru salah baca nomor loker murid, dikiranya itu skor IQ. Jadi dia ngira sekelompok murid biasa itu jenius. Terus? Ya karena keyakinan itu, dia ngasih perlakuan beda. Ekspektasinya tinggi, dikasih tantangan lebih. Hasilnya, nilai mereka beneran melonjak drastis. Wow! Ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik, kekuatan ekspektasi. Ini demonstrasi yang nyata banget dari fenomena self-fulfilling prophecy. Atau kalau dalam konteks pendidikan sering disebut efek Pygmalion. Efek Pygmalion. Kekuatan intinya itu bukan sihir, tapi gimana ekspektasi kita, entah dari orang lain atau dari diri sendiri, bisa ngebentuk realitas. Gimana mekanismenya? Jadi gini, waktu kita percaya seseorang mampu atau sebaliknya nggak mampu, perlakuan kita ke dia itu bakal beda, sadar atau enggak. Ekspektasi tinggi itu cenderung munculin dukungan lebih, tantangan yang memotivasi, umpan balik yang konstruktif. Oke, Nah, perlakuan ini kemudian ngaruh ke keyakinan orang itu tentang kemampuannya sendiri, yang akhirnya dorong usaha lebih keras dan ya ningkatin kinerja. Ini nunjukin betapa persepsi dan keyakinan bisa jadi motor penggerak perubahan yang dahsyat. luar biasa ya dampaknya. Cuma dari ekspektasi aja. Besar sekali pengaruhnya. Oke, sekarang kita masuk ke area lain yang juga penting, memperbaiki keadaan emosional dan hubungan. Buku ini juga bahas ini kan? Iya, ada beberapa bab soal itu. Misalnya di bab 8 dan 9 ada cara ningkatin mood atau harga diri. Salah satu trik cepat buat naikin mood, disebut quick fix pick me up, adalah teknik kegembiraan murni atau pure joy. Kegembiraan murni. Bukan sekedar pengalihan perhatian biasa ya ini, tapi memanfaatkan kekuatan antisipasi. Betul! Caranya sederhana banget. Kita kasih sesuatu yang menyenangkan buat dinanti-nantikan di masa depan. Contohnya? Bisa rencana liburan beberapa minggu lagi, tiket konser band idola, atau bahkan janji makan malam di restoran favorit pas akhir pekan nanti. Kuncinya ada di antisipasi akan kegembiraan itu. Oh, jadi nungguinnya itu yang bikin seneng ya? Iya, punya sesuatu yang positif buat ditunggu itu bisa ngalihin fokus dari perasaan sedih atau muram saat ini. Contohnya, suami ngerencanain liburan kejutan buat istri yang lagi down. Ini bukan cuma soal ngasih hadiahnya, tapi ngasih harapan akan pengalaman menyenangkan yang bakal datang. Secara psikologis, ini bekerja karena menggeser fokus mental kita dari yang tadinya mungkin muter-muter di masalah saat ini, jadi ke kemungkinan positif di masa depan. Jadi ada harapan gitu ya. Betul. Antisipasi sesuatu yang menyenangkan itu micu pelepasan dopamin di otak. Itu kan neurotransmitter yang kaitannya sama motivasi, rasa puas, perasaan senang. Jadi kayak ngasih cahaya di ujung terowongan secara mental. Oke. Ini bukan berarti nyangkal perasaan negatif saat ini ya, tapi lebih ke menyeimbangkannya dengan harapan dan sesuatu yang layak dinanti. Bisa kasih energi dan perspektif baru. Memberi harapan. Noted. Nah, untuk situasi yang lebih kompleks nih, kayak menghadapi perilaku merusak diri yang dibahas di bab 10. Ada sebuah fabel yang menurut saya sangat menyentuh, tentang Pangeran Turki. Ah iya, cerita kiasan itu. Ya. Syarat banget dengan pelajaran psikologis yang mendalam. Bisa diceritain singkat nggak? Biar pendengar kebayang. Boleh. Jadi ringkasnya ada pangeran yang jadi agak terganggu jiwanya. Dia ngira dirinya itu seekor kalkun. Kalkun. Iya, kalkun. Dia lepas bajunya, duduk di bawah meja, makanannya dipatuk-patuk dari lantai. Semua tabib udah nerah. Terus? Datanglah seorang bijak. Tapi bukannya maksa pangeran berubah, orang bijak ini malah ikut-ikutan. Lepas baju, masuk ke bawah meja, tingkahnya kayak kalkun juga. Oh, malah ikut-ikutan? Nah, pangeran kan heran. Siapa kamu? Dijawab sama orang bijak, aku juga kalkun. Akhirnya mereka jadi teman sesama kalkun. Terus gimana? Pelan-pelan tapi pasti si orang bijak ini mulai ngelakuin hal-hal normal. Dia pakai baju sambil bilang, memangnya kenapa kalau kalkun pakai baju?
Pangeran lihat, terus ikut. Oh, mulai ngikutin. Terus dia makan dari piring. Memangnya kalkun nggak boleh makan enak. Pangeran niru lagi. Sampai akhirnya dia duduk di kursi, kalkun juga boleh kok duduk di meja. Gitu terus, selangkah demi selangkah. Sampai akhirnya pangeran kembali normal. Betul, dibimbing oleh seseorang yang mau nemuin dia di levelnya saat itu dengan sabar. Apa coba inti pelajaran psikologis dari fabel ini? Apa tuh? Kayaknya dalam banget maknanya ya. Fabel ini ngerangkum beberapa prinsip krusial banget buat bantu orang yang kejebak dalam pola destruktif. Pertama, dan ini mungkin paling fundamental, adalah validasi. Validasi. Maksudnya? Orang bijak tadi kan nggak ngejudge atau nyangkal realitas si pangeran saat itu. Dia malah masuk ke dunianya, jadi kalkun. Ini ngebangun fondasi dasar, rasa diterima dan dimengerti. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, ada modeling. Dia nyontohin perilaku yang lebih sehat, tapi secara bertahap. Ketiga, prosesnya bertahap, atau istilahnya shaping. Nggak ada perubahan drastis yang dipaksain. Pelan-pelan ya? Dan yang jadi dasar semua adalah penerimaan tanpa syarat. Si orang bijak tetap nerima pangeran apa adanya, bahkan pas dia jadi kalkun. Nah, buat ngubah perilaku yang udah berakar dalam, seringkali butuh rasa aman emosional kayak gini. Kalau dikritik atau dipaksa, malah bisa bikin orang makin bertahan sama perilakunya. Jadi, kuncinya ketemu dulu di dunianya dia, baru dibimbing keluar dengan penerimaan penuh ya. Wah, ini butuh kesabaran luar biasa sih. Memang. Tapi seringkali itu yang paling efektif. Oke, sekarang kita geser ke sesuatu yang mungkin lebih sering kita temui sehari-hari. Minta maaf dan memaafkan. Bab 24 dan 25 bahas ini. Untuk minta maaf, bab 24 nyaranin langkah-langkah spesifik biar permintaan maaf kita efektif. Nah, struktur ini bisa jadi panduan yang berguna banget di saat-saat sulit, biar pesan permintaan maaf kita beneran sampai. Ada 5 langkah kunci nih yang disaranin. 1. Minta maaf dengan tulus. Ambil 100% tanggung jawab. Hindari kata tapi. Penting tuh jangan pakai tapi. 2. Redakan potensi pukulan ke ego pihak lain. Jelaskan kalau tindakan kita, kalau memang begitu, bukan karena nggak menghargai mereka. 3. Tunjukkan penyesalan yang otentik atas apa yang terjadi. Jadi nggak cuma di mulut ya? 4. Ungkapkan rasa sakit kita baik karena tindakan itu sendiri maupun karena potensi rusaknya hubungan. 5. Secara eksplisit, minta pengampunan. Nah, 5 langkah ini bisa Anda pendengar pakai sebagai kerangka pas perlu minta maaf atau bahkan pas bantu orang lain ngerumusin permintaan maaf. Kelima langkah ini dirancang secara psikologis ya, buat ngatasin hambatan utama dalam proses minta maaf dan rekonsiliasi. Gimana tuh penjelasannya? Ngambil tanggung jawab penuh langkah 1, itu kan langsung melucuti mekanisme pertahanan diri. Jelasin niat, langkah 2, bantu ngurangin persepsi serangan personal. Nunjukin penyesalan dan rasa sakit, langkah 3 dan 4, itu ngebangun lagi jembatan empati. Nunjukin kalau kita paham dampak tindakan kita. Dan yang terakhir, minta pengampunan. Nah, itu penting karena memberdayakan pihak yang tersakiti. Ngasih mereka kontrol atas proses pemulihan hubungan, itu seringkali justru bikin mereka lebih terbuka buat ngasih maaf. Struktur yang sangat masuk akal secara psikologis ya. Nah, sebaliknya nih, gimana cara dorong orang lain biar mau memaafkan? Bab 25 punya argumen menarik. Baik untuk Anda atau good for you. Ini soal menggeser perspektif lagi ya. Dari fokus ke kesalahan orang lain, jadi fokus ke kesejahteraan diri sendiri. Benar. Idenya itu nekenin bahwa tindakan memaafkan bahkan kalau dilakuin murni demi kepentingan diri sendiri, itu terbukti bahwa manfaat nyata buat kesehatan fisik dan emosional. Jadi bukan buat orang yang salah ya, tapi buat kita sendiri. Tepat. Ini bukan berarti kita lupain kejadiannya atau membenarkan perilaku salah orang lain. Sama sekali bukan. Tapi ini soal ngelepasin beban berat. Beban dendam, kemarahan, kepahitan yang selama ini kita pikul dan, ya, ngeracunin diri kita dari dalam. Contohnya gimana? Misalnya seseorang yang akhirnya bisa maafin orang tua yang udah nyakitin dia di masa lalu. Bukan demi orang tuanya, tapi demi kedamaian dan kesehatan dirinya sendiri di masa kini. Argumen ini kuat banget sih, karena didukung banyak riset di psikologi kesehatan. Oh iya, gimana tuh? Nyimpen emosi negatif kayak dendam dan amarah berkepanjangan itu terbukti dampaknya buruk secara fisiologis. Bisa ningkatin stres kronis, resiko penyakit jantung, nurunin imunitas. Serius? Iya, secara psikologis juga terkait sama depresi dan kecemasan. Jadi, ngebingkai ulang memaafkan sebagai tindakan baik untuk diri sendiri, itu ngubahnya dari tanda kelemahan jadi tindakan kekuatan dan pembebasan diri.
Pembebasan diri ya? Anda milih untuk nggak lagi terikat sama rasa sakit masa lalu demi hidup yang lebih sehat dan damai sekarang dan ke depan. Oke. Wah, rasanya kita udah menjelajahi cukup banyak ya strategi dan teknik psikologis dari buku How to Change Anybody ini. Banyak banget ya ternyata isinya. Iya, mulai dari cara buka pikiran dan ubah keyakinan, terus metode buat bentuk perilaku dan kebiasaan baru, sampai ke upaya perbaiki kondisi emosional dan pulihin hubungan. Benang merah yang terasa kuat tuh kayaknya perubahan pada diri orang lain itu seringkali mungkin terjadi ya, asalkan kita deketinnya dengan pemahaman soal prinsip psikologi perilaku, dilakuin secara etis, suportif, dan pakai empati. Setuju? Pemahaman itu kuncinya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Ya, Anda sekarang punya semacam perkakas psikologis lah ya, tapi tentu aja pakainya butuh kebijaksanaan dan niat baik. Tepat sekali. Teknik-teknik ini kan pada dasarnya nunjukin betapa kuatnya persepsi, ekspektasi, bahasa yang kita pakai, terus dinamika hubungan dalam ngebentuk siapa kita dan gimana kita bertindak. Iya juga ya. Penekanannya harusnya bukan gimana ngakalin orang lain, tapi gimana kita bisa secara konstruktif bantu munculin versi terbaik dari diri orang lain dan juga diri kita sendiri tentunya. Memfasilitasi potensi terbaik ya. Nah itu dia. Memahami mekanisme di baliknya itu kunci buat interaksi yang lebih efektif dan hubungan yang lebih sehat. Dan ini tentu aja memunculkan pertanyaan penting soal integritas kita dalam menerapkan pemahaman ini. Pertanyaan yang sangat relevan. Integritas dalam menggunakan pengetahuan ini ya. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Apa tuh? Buku ini kan seolah bilang kalau kita punya kapasitas buat bantu orang lain bergerak ke arah yang lebih baik. Bahkan pas mereka kelihatan nolak atau nggak sadar. Nah, kalau kita bisa nerapin prinsip-prinsip ini kayak pahami kebutuhan di balik perilaku, kasih validasi, pakai ekspektasi positif, ciptain jalan keluar yang aman ke orang lain. Gimana kalau kita coba terapin itu ke diri kita sendiri? Coba direnungkan sejenak. Ada nggak area dalam hidup Anda saat ini di mana Anda sendiri mungkin merasa mandek atau resisten terhadap perubahan positif yang sebenarnya Anda inginkan? Pertanyaan bagus tuh. Dan gimana prinsip-prinsip yang baru aja kita diskusikan ini bisa bantu Anda mengubah diri sendiri, pelan-pelan, langkah demi langkah, ke arah yang lebih baik. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Menarik untuk direfleksikan. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.